Halo guys, di sini aku akan nunjukin kalian cara membuat peta digitasi di ArcGIS. Yang pertama, kita masuk ke web Inagio Portal ini. Lalu kita daftar atau masuk. Nah, ini pakai akun email yang aktif ya guys. Kita login dulu. Nah, kalau udah masuk seperti ini, kita ke bagian unduh data. Kita cari yang ini, data RBI cetak 25K ini. Kita pencet unduh data. Lalu kita cari wilayah yang akan didigitasi, yang akan digunakan. Nah, karena aku di sini gunain Kecamatan Karanggede, jadi kita cari aja di lokasinya itu Karanggede. Ini. Nah, nah ini kita gunain yang 1408614 sama nanti 1408612. Jadi ini yang ini kita unduh dulu. Ini kita unduh. Nah, lalu kita cari yang eh, 1408612 yang ini. Ini juga kita unduh. Nah, setelah itu kita ke file dan data yang kita unduh ini kita ekstrak dalam bentuk JPG. Jadi setelah kita sudah mengunduh data di web Inagio Portal, kita masuk ke ArcGIS. Lalu kita mengatur koordinat sistemnya terlebih dahulu. Kita atur dengan klik kanan layar, lalu klik Properties. Nah, setelah itu kita klik ini, Projected Coordinate System, lalu kita cari UTM. Setelah itu kita cari WGS 1984. Lalu kita cari WGS 1984 UTM Zone 49S. Ini ya guys. Kita oke. Setelah itu kita bisa add data file yang sudah kita ekstrak tadi dengan dalam bentuk JPG. Kita klik kanan add data. Kita bisa masukin satu-satu. Nah, untuk georeferencing kita bisa unchecklist salah satu peta terlebih dahulu. Kita unchecklist ini. Nah, sesuaiin ini. Di bagian georeferencing ini kita sesuaiin sama yang akan kita georeferencing. 14. Oke. Nah, kita ambil di pojok kiri atas di perpotongan longitude dan latitude ini. Oke. Kita klik add control point-nya. Kita pasin di perpotongannya. Lalu nanti klik kiri, lalu klik kanan. Nah, lalu kita klik input DMS of longitude dan latitude. Nah, kita sesuaiin angka di sini sesuai dengan angka yang ada di peta. Untuk longitude itu yang tegak dan latitude itu yang mendatar. Jadi kita sesuaiin sama seperti yang ada di peta. Untuk longitude-nya 110, lalu 37, dan 30. Untuk latitude-nya ada di 07, 15, dan 0. Untuk ini E dan S, maka kita oke. Lalu kita oke. Nah, setelah sudah di titik nanti akan muncul ini. 1. Lalu kita selanjutnya akan ke sebelah kanan atas sebelah sini. Lakuin sama yang seperti tadi. Kita add control point seperti ini. Lalu kita pasin ke perpotongan sebelah sini. Input DMS-nya. Kita masukin yang sesuai angka yang ada di peta. Untuk longitude-nya ini 110. Ini 45. Dan ini 0. Untuk latitude-nya itu ada di 07. Ini 15. Dan ini 0. Ini E dan ini S. Kita oke.
Selanjutnya di kanan bawah. Kanan bawah sebelah sini, guys. Ya, sebelah sini. Kita klik add control point-nya. Kita klik sebelah sini. Input DMS. Lalu kita sesuaikan sama seperti yang ada di peta. Untuk longitude-nya ada 110. Ini 45. Lalu ini ada 0. Ini 07. Ini 22. Dan ini 30. Ini E dan ini S. Kita oke. Setelah itu yang terakhir di kiri bawah. Ini kita lakuin sama, add control point. Perpotongannya ada di sebelah sini. Input DMS-nya. Sesuaikan seperti yang ada di peta. Ini longitude-nya ada di 110, 37, dan 30. Untuk latitude-nya ada di 07, 22, dan 30. Ini E dan ini S. Ah, oke. Nah, setelah sudah ada 4 titik. 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu kita lakukan sama seperti yang ini di peta yang lainnya. Jadi, semisal ini sudah, kita klik georeferencing ini, lalu update georeferencing. Nah, setelah sudah, kita bisa eh, berpindah ke salah satu petanya lagi, yang lain. Bentar. Oke, ini. Kita lakukan sama seperti yang tadi. Ini juga disesuaikan. Oke. Kita add control point di sini. Ini. Input DMS-nya sesuai angka yang ada di peta. Pokoknya kita lakuin prosesnya sama seperti yang ada di peta tadi ya, guys. Udah, guys. Kita update ke referencing. Udah, dan kita ting. Nah, setelah itu kita checklist yang satunya lagi dan jadinya seperti ini ya. Ini kita bisa atur di layar ya. Seperti ini. Nah, jadinya untuk georefreshing-nya jadinya seperti ini ya, guys. Ini hasil dari proses georeferencing-nya. Seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan mendigitasi peta. Yang pertama, tahap pertama itu kita membuat folder baru, kita ke katalog, lalu kita bisa klik kanan, new folder. Nah, kita kasih ke nama Boyolali. Hmm. Nah, untuk mendigitasi sendiri, kita bisa pertama kita klik kanan, folder yang baru kita buat, new, lalu kita pilih save file. Ini bisa kita ganti, eh, kita langsung mendigitasi saja polyline, contohnya kita sungai. Nah, kita ganti ke, ini kita ganti ke polyline. Lalu kita atur koordinatnya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke editor, lalu start editing. Nah, kita masuk ke create feature ini. Sungai kita pastikan line, lalu kita bisa
mulai mendigitasi. Cek contoh dari sungainya. Sebentar. Misal ini. Kita bisa klik 2 jika ingin mengakhiri eh, garis polanya. Lalu kita bisa sambung lagi. Klik lagi. Seperti ini. Nah, kita itu contoh ininya. Nah, kita bisa klik editor, lalu save edit, stop edit. Nah, kita bisa atur ukurannya di sini. Klik gambar ini. Ya, kita ganti ukurannya menjadi bisa 2 atau 3. Lalu warnanya kita ganti terlebih dahulu jadi semisal kita ganti menjadi merah. Lalu kita oke. Nah, jadinya agar lebih terlihat jelas hasil dari digitasi polyline-nya. Oke, untuk selanjutnya eh, aku bakal ngasih tahu cara mendigitasi polygon. Yang pertama kita ke katalog, lalu kita klik kanan dari folder, new, save file. Nah, lalu kita ganti nama ini, kita ganti nama semisal permukiman. Nah, untuk feature type-nya kita ganti ke polygon, lalu kita atur koordinat sistemnya. Oke. Nah, pemukiman itu kita polygon bagian yang oranye ini. Kita klik editor, lalu start edit. Oke. Nah, di create feature ini, klik pemukiman, ini udah polygon. Lalu kita bisa mulai mempoligon dari pemukiman ini. Contohnya seperti ini. Kita poligon seluruh bagian daerah permukiman. Nah, untuk di akhir kita bisa klik 2 kali dari tempat kita awal mendigitasi polygon. Nah, seperti ini. Sebentar. Seperti ini hasil dari polygonnya. Lalu kita bisa save edit, lalu stop edit. Nah, kita bisa mengganti warna dari polygonnya. Kita klik ini di bawah tulisan permukiman, lalu kita bisa ganti warnanya di sini. Misal kita ganti warna menjadi ungu, seperti ungunya seperti ini. Kita oke. Nah, otomatis akan berganti. Oke, setelah polygon sudah dan polygon sudah,
Selanjutnya kita akan membuat poin. Nah, selanjutnya caranya seperti tadi. Klik kanan bagian folder ini, New, Save File, lalu kita ganti masjid. Kita kasih contoh masjid ya. Lalu kita ini fitur stepnya point, atur koordinatnya, oke, oke. Setelah itu kita bisa mulai start edit. Nah, selanjutnya kita klik editor, lalu start edit. Oke. Nah, di bagian create future-nya ini kita klik masjid. Ini sudah point. Lalu masjid. Oke. Lalu kita bisa cari lambang dari masjid. Nanti kita bisa lihat poin-poinnya itu di biasanya di RBI sesuai SNI ya, guys. Kita klik. Ini udah, kita cari lagi masjid. Contohnya seperti itu, kita bisa save edit dulu. Save edit. Nah, nah setelah sudah kita poin, contohnya tadi, kita bisa edit sesuai SNI. Kita klik tanda ini di bawah tulisan masjid. Kita klik style reference, add style tulis. Lalu kita bisa masukin style peta desa yang kita unduh sebelum mulai mendigitasi tadi. Open. Style peta desa ini biasanya sebagai bahan sebelum kita mendigitasi, guys. Kita open. Oke. Lalu kita cari, bisa cari di sini masjid. Nah, kita klik, kita bisa edit simbol. Kita bisa unchecklist bagian lingkaran ini. Kita oke. Kita selanjutnya kita bisa kasih eh, warna yang beda biar poinnya itu kelihatan. Kita kasih warna, semisal kita kasih warna kuning. Jangan. Atau enggak kita kasih warna ini ya, guys. Kita oke. Nah, nanti kita akan nih muncul tanda masjid sesuai SNI dan ini kita ganti warna pink jadi biar kelihatan. Jadi itu untuk cara mendigitasi polyline, polygon, dan ini untuk point. Nah, nantinya ini satu peta batas kecamatan ini kita digitasi setiap polyline, polygon, dan poinnya. Oke, setelah kita selesai mendigitasi satu wilayah kecamatan, hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, eh, ininya nanti setelah selesai mendigitasi polyline, polygon, dan point, kita bisa masukin data yang kita sebelumnya unduh, data simbologinya, kita masukin dan kita sesuaikan. Seperti misal ini sawah irigasi, nanti akan menjadi seperti ini. Seperti ini. Em, Sesuai dengan ketentuan SNI. Ini hasil akhirnya dari digitasi peta. Lalu kita lanjut ke acara 3, yaitu pembuatan satuan peta lahan. Kita masuk ke kita ini atur koordinat sistemnya terlebih dahulu. Kita masuk klik kanan, lalu pencet properties ini. Lalu kita pilih WGS 1984. Oke.
Lalu kita ke layer lagi, kita klik kanan, kita add data. Dari batas wilayah ini kita pilih administrasi kecamatan. Add. Lalu di bagian layers, di bagian wilayah administrasi kecamatannya, kita klik kanan, open attribute table. Um, nih, ini dulu, table all option dulu. Lalu kita select by attribute. Kita klik dua namoch ini. Lalu sama dengan, lalu get unique value. Ini kita cari kecamatannya, yaitu Karanggede. Ini klik dua kali. Lalu apply. Nah, udah close. Lalu itu kita close. Lalu di layers yang wilayah administrasi kecamatannya kita ke kanan. Lalu kita pilih selection ini, terus kita pilih yang create layer from selected filter. Nah, yang ini yang baru yang habis di selection ini kita klik kanan, lalu ke data dan export data. Kita oke. Yes. Dah. Nah, ini kita rename namanya jadi kecamatan. Bentar. Kecamatan Karang. Oke, selanjutnya setelah ini udah jadi, kita ke katalog, kita tambahin ini Demnasnya. Oke, selanjutnya kita ke search, lalu kita klik dan cari define projection. Nah, kita pilih define projection yang data management. Lalu kita masukkan Demnasnya. Kita klik koordinat sistem, kita pilih WG 1984, oke. Lalu kita oke. Oke, klik ini search, lalu kita ketik extract by Max. Pilih yang ini, spesial analis, lalu kita masukin Demnasnya ini. Ini kita masukin ini Kecamatan Karanggede. Oke. Tunggu dulu sampai berhasil. Nah, kalau sudah, kita checklist ini Demnasnya, lalu kita ke search lagi. Kita ketik slope. Kita pakai yang ini, yang slope spatial analysis ini. Lalu kita masukin yang ini tadi, ekstraknya tadi ke input rasternya. Nah, setelah itu ini output yang ini, kita ganti ke percentage-nya ini. Lalu kita oke. Kita tunggu. Setelah udah, ini udah, kita klik search lagi, terus kita cari reclassify. Kita ini, pilih yang spatial analysis ini. Nah, kita input slope-nya ini ke input rasternya. Lalu kita ini pencet classify ini. Dan kita ganti klasisnya dari 9 ini ke 5. Lalu kita ke ini, break values-nya ini. Pencet, lalu kita ganti, ini ganti 8. Ini ganti 15. Ini ganti 25. Ini ganti 45. Dan ini tetap 100. Kita oke. Kita oke. Nah, setelah udah, kita pencet lagi. Ini, search. Kita cari raster to polygon. Nah, kita pilih yang ini. Nah, kita masukin hasil reclassify-nya ini ke input rasternya. Lalu kita oke. Nah, kalau ini apa? Nah, ini kita udah ini kan, ini rasternya ini kita pencet ke processing, lalu kita di solve.
Nah, kita masukin hasil dari raster to polygon ini ke input feature. Lalu kita centang yang grid kode ini. Oke. Nah, bentar. Nah, ini kalau ini dulu open attribute table-nya. Kita pencet table option-nya itu langsung ke ini ya, add field ini. Kita ketik kemiringan. Nah, terus ini type-nya ganti ke teks. Oke. Terus dulu. Lalu pencet editor, start editing. Kita okein. Terus ini kita pencet yang ini lagi ke open attribute table-nya. Nah, ini kita bisa edit yang ini kita ganti 0 sampai 8%. Lalu yang kedua itu kita ganti ke 8 sampai 15%. Yang ketiga kita ganti 15 sampai 25%. Lalu yang ini kita ganti 25 sampai 45%. Yang terakhir ini ganti 45 sampai 100%. Nah, udah. Terus kita silang. Nah, kita ini save edit, stop edit. Udah. Nah, hasil dissolve-nya ini kita dissolve lagi. Kita masukin ke input feature ini, lalu kita centang bagian kemiringan. Oh, kita oke. Oke. Nah, ini kita klik kanan yang baru, dissolve yang baru, kita ini pencet properties-nya, kita ke bagian bentar, ini general. Nah, kita ganti ini jadi nama peta kemiringan lereng. Oke. Oh, oh ya, kita ini dulu. Kita ke properties lagi. Yang tadi, kita ke simbologi. Nah, kita akan pencet ke kategorisnya ini. Ini, kita ke add all value-nya ini. Terus kita pilih warna suka kita. Kayak ini. Kita oke. Nah, ini udah. Kita ini bisa di unchecklist. Sebentar, sebentar. Ya, ini juga bisa ini bisa di unchecklist. Nah, ini udah titik. Ini untuk peta kemiringan, aduh, kemiringan lereng. Terus selanjutnya kita buat peta jenis tanah. Yang pertama, kita masukin ini SHP jenis tanah yang jenis tanah baru banget. Kita masukin. Oke. Nah, ini kita klip. Kita klip. Kalau kita masukin ini ke sini, lalu yang ini kita yang kecamatan Karang Gede. Kita oke. Nah, kalau udah seperti ini, yang baru kita klip ini, kita klik kanan, kita properties, lalu bentar, ke bagian simbologinya, kita klik kategoris, lalu yang value fieldnya ini kita ganti ke SKTN. Kita pencet add all value-nya, lalu kita oke. Kita oke, sebentar. Nah, ini kita bisa unchecklist. Nah, terus kita bisa yang udah ini, yang udah ganti warna ini, yang udah dia ubah di simbologinya ini, kita rename. Kita ganti jadi peta jenis. Ini kita oke. Nah, ini untuk tampilan peta jenis tanahnya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat peta penggunaan lahan. Yang pertama itu kita buka katalog, terus kita ini cari yang data Kabupaten Boyolali. Kita masukin yang permukiman ini. Lalu kita masukin yang bagian vegetasi.
Oke, ini udah semua. Kumpulkan semua. Nah, setelah udah semua ini, kita ini pencet geoprocessingnya. Kita klik satu-satu dari zona pemukiman ini. Kita klik daerah Kecamatan Karanggede. Kita oke. Jadi satu-satu kita klik, kita tunggu hasilnya. Nah, kalau udah hasilnya tuh di atas di sini. Lalu satu-satu kita klik. Lakuin satu-satu sama. Nah, kalau udah diklik semua seperti ini, kita pencet ini geoprocessing lalu merge. Nah, kita masukin hasil yang udah diklik ini semua ke sini. Satu-satu kita masukin. Nah, kalau udah, kita oke. Oke, ini udah. Kita oke. Ini biar nggak ganggu, kita bisa uncheck list di sini. Kita uncheck list dulu. Kayak gini. Biar fokus ke ininya. Nah, ini kan udah yang udah di merge kan. Kita pencet lagi geoprocessingnya, terus kita ke resource. Nah, kita masukin yang terakhir ini. Kita masukin. Nah, kita pencet nama. Terus aku juga pencet terima. Kita oke. Nah, ini udah. Ini udah disuapkan. Ini kita bisa ganti namanya. Kita ganti nama jadi eh, peta penggunaan lahan. Nah, jadi ini untuk peta penggunaan lahannya seperti ini. Oke, selanjutnya, setelah kita sudah membuat peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, dan peta kemiringan lereng, selanjutnya ini, kita klik bagian geoprocessingnya, lalu kita klik intersect. Nah, kita masukin peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, dan peta kemiringan lereng. Ini kita masukin di sini, peta jenis tanahnya, lalu peta kemiringan lereng. Kita oke, kita tunggu dulu. Setelah udah, kita klik geoprocessing lagi, lalu kita klik bagian dissolve. Nah, kita masukin hasil dari intersect tadi. Kita masukin ke input feature-nya ini. Lalu klik Namoch, Remark, SKTN, dan kemiringan. Kita oke. Kita tunggu dulu. Nah, setelah sudah, kita klik kanan bagian yang baru tadi di solve lagi. Tuh, kita klik bagian properties. Lalu ke bagian simbologinya, simbologi. Lalu klik kategoris. Lalu ini, klik unique value manifold ini. Nah, ini di value field ini kita ganti catatan, SKTN, dan kemiringan. Lalu kita klik add all value-nya. Ini kita uncheck list. Kita ganti warnanya yang ini. Nah, setelah udah, kita oke. Nah, hasilnya jadi seperti ini untuk peta satuan untuk satuan peta lahan.
Untuk SPL-nya jadinya seperti ini. Selanjutnya kita ke acara visualisasi 3D. Yang pertama kita masuk ke Arsin, lalu kita atur koordinat sistemnya. Kita klik kanan scene layer, lalu kita ke properties, lalu klik WGS 1984, kita oke. Selanjutnya kita masukkan data Demnas yang akan kita visualisasikan 3D. Yang pertama, kita klik kanan, lalu kita add data. Kita cari Demnasnya, ini ada beberapa, kita masukin semua. Setelah semua Demnas sudah dimasukkan, kita bisa klik kanan Demnasnya, lalu kita ke properties, lalu kita ke bagian base height-nya, kita klik floating on a custom surface, lalu kita ganti customnya menjadi 0,00010. Oke. Nah, kita lakuin hal yang sama ke data Demnas yang lainnya. Nah, setelah sudah kita bisa atur warnanya dengan kita mengklik ini yang ada di bawah kalimat Demnasnya ini, kita klik. Lalu kita atur warnanya menjadi ini. Data Demnas lain juga di seperti itu kan. Kita klik, kita ganti warnanya. Oke. Setelah sudah, kita ke search dan kita klik mosaic to new raster. Ini kita klik. Lalu kita masukkan data Demnasnya ke sini. Kita bisa klik dari sini. Kita masukin satu-satu. Setelah sudah, kita klik ini output location-nya. Untuk rasternya kita ganti menjadi eh, pulau Latuna. Untuk spesialnya kita ganti ke WGS 1984, kita oke. Untuk pixel type-nya kita ganti ke 32 bit, yang ini, signet ini. Untuk number kita klik 1, dan ini last words. Oke, kita oke. Dan ini eh, hasil dari visualisasi 3D. Ini hasilnya. Kita bisa kasih penayangan dari ini, play. Ini tampak visualisasi 3D-nya seperti ini.
Ini hasil dari tampak atasnya, tampak sampingnya. Oke, untuk selanjutnya kita ke acara layouting peta. Yang pertama, aku akan melayouting peta SPL. Untuk langkah pertamanya, kita buka ArcGIS di bagian peta SPL, lalu kita klik View, kita ke Layout View, seperti ini. Lalu kita klik kanan, sebelah sini, kita klik Page and Print Setup, kita ubah size-nya menjadi A3, lalu orientation-nya kita pilih Portrait. Kita oke. Lalu kita bisa atur terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik ini, rectangle ini. Kita buat kotak untuk judul. Kita lalu kita klik kanan. Kita ke bagian properties. Kita ubah fill color-nya menjadi no color dan outline color-nya menjadi hitam. Kita oke. Lalu kita buat rectangle lagi untuk ini untuk legenda. Kita buat terlebih dahulu. Sini juga. Sini juga. Ini kita properties, ganti warnanya. Setelah itu kita zoom terlebih dahulu, kita ke bagian judul. Nah, kita bisa klik insert, picture, lalu kita pilih logo UNS. Nah, ini kita atur ukurannya dan posisinya. Kita klik text. Yang kedua, kita bisa tulis di sini. Kita SPL, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kita klik kanan bagian petanya. Lalu kita ke properties. Nah, kita ke bagian grid. Lalu klik new grid. Kita next sampai terus sampai finish. Nah, lalu kita ke properties ini. Ke bagian interval dan di tengahnya kita ganti menjadi satu. Kita oke. Oke. Seperti ini. Lalu kita klik insert. Kita klik legenda. Nah, lalu kita bisa atur di bagian itemnya. Untuk set the number of column kita bisa ubah menjadi 4. Lalu kita next. Ini legendanya kita hapus aja. Dan next, 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 finish. Seperti ini. Kita bisa atur ukurannya. Nah, untuk ngerapiinnya nanti kita bisa zoom ini. Artisnya kita bisa zoom. Biar untuk ngerapiinnya itu lebih gampang. Next. Ini kita atur ukurannya ke 18 coba. Oke. Kan di sini sumbernya. Kita masukin peta administrasi Kabupaten Boyolali, lalu peta penggunaan lahan Kabupaten Boyolali, lalu peta jenis tanah Kabupaten Boyolali, dan Demnas 140861. Ya. Nah, pada ini kita tulis identitas kita. Selanjutnya kita
klik insert, lalu ke data frame. Setelah kita insert new data frame, selanjutnya kita klik ini new data frame-nya, klik kanan, lalu ke add data. Lalu kita masukkan data batas wilayah Kecamatan Karanggede. Seperti ini. Kita atur skalanya. Salah ngomong. Seperti ini. Setelah itu kita klik kanan wilayah administrasi kecamatannya. Lalu ke open attribute table. Table option. Select by attribute. Klik dua namot sama dengan. Lalu ke get unique value. Kita cari Karanggede. Apply. Jika sudah seperti ini, berarti kita klik ini. Setelah itu kita klik kanan lagi. Kita ke selection. Create layer from selected feature. Nah, sudah seperti ini, kita klik kanan wilayah administrasi kecamatannya, ke selection, lalu klik ini, clear selected ini. Nah, seperti ini. Lalu kita, bagian peta kecil ini kita klik kanan, kita ke properties, lalu kita ke grid, new grid, kita next, ke properties. Nah, ini kita ubah menjadi satu. Kita oke. Oke. Nah, seperti ini. Setelah ini, kita ke insert, kita ke north arrow, lalu kita pilih untuk north arrow-nya, kita pilih ini. Kita oke. Nah, ini kita kasih di sini, kita atur. Setelah itu kita klik insert lagi ke ini, insert scale bar. Lalu klik alternating scale bar to. Nah, ini kita ubah. Kita ubah division unitnya ke kilometer. Ini. Nah, setelah itu kita klik insert lagi, kita ke scale text-nya. Kita pilih ini, kita oke. Nah, setelah itu kita atur ukurannya dan posisinya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk layouting peta SPL-nya. Seperti ini. Oke, setelah kita membuat layouting peta SPL, selanjutnya kita melakukan layouting dari peta digitasi. Yang pertama, kita ke view, lalu kita klik layout view, kita klik kanan, lalu kita ke page and print setup, kita ganti size-nya ke A3. Nah, dan ini kita ganti landscape. Kita klik ini rectangle, kita buat kotak untuk judul, lalu kita buat lagi sebelah sini. Nah, kita bisa atur ini, klik kanan, lalu ke properties. Nah, ini kita ganti no color.
Ini kita ganti hitam. Oke. Ini juga sama ke properties, kita ganti warnanya. Nah, setelah udah kita bisa insert logo UNS. Kita taruh di sini di bagian judul. Setelah itu kita klik text. Kita ketik peta rupa bumi Indonesia, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Oke, kita bisa atur untuk ini kita ganti Times New Roman. Lalu ukurannya kita ganti ke 18 atau 20. Kita sesuaikan ukuran dari judulnya. Seperti ini. Setelah itu kita ke peta besar terlebih dahulu. Kita klik kanan, ke Properties, lalu ke Grid, New Grid, kita next sampai finish, lalu ke Properties. Lalu ini kita ganti satu. Kita oke, oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke Insert, lalu kita ke Legenda. Nah, kita atur ini sesuai yang akan kita tampilkan di legenda itemnya. Setelah kita atur, kita klik set number of column ini, kita jadiin 4. Lalu kita next. Nah, ini bagian legenda kita hapus aja. Lalu kita next, next, finish. Nah, seperti ini. Kita atur tata letaknya. Nah, setelah kita atur, kita klik text. Nah, kita klik legenda ini. Kita bisa atur ukurannya. Kita klik teks lagi, kita ketik untuk penggunaan lahan. Penggunaan lahan. Nah, kita bisa atur tata letaknya. Lalu lakukan yang sama, kita buat teks untuk poin dan poly lainnya. Lalu kita ke bagian not arrow-nya. Nah, kita klik ini. Oke. Kita kasih di sini. Setelah itu kita ke insert lagi, kita klik scale bar-nya. Ini oke. Lalu kita kasih sebelah sini. Nah, ini kita ganti kilometer. Lalu kita klik insert, lalu kita ke scale text-nya. Kita klik ini. Oke. Kita ganti ukurannya seperti ini. Nah, untuk ini kita isi teks. Ini kita isi koordinat sistem
GCS WGS 1984 UTM Zone 49S. Nah, setelah itu datum WGS 1984. Setelah itu unit. Kita tulis degree. Kita ganti Times New Roman. Selanjutnya kita lanjutin ini. Ini kita isi identitas, teks. Ini kita isi data diri kita. Nah, kita bisa atur eh, tata letaknya terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya kita klik teks lagi sebelah sini. Kita tulis sumbernya. Yang pertama, peta administrasi Kabupaten Boyolali. Yang kedua ada peta RBI 1/25.014 strip 12 Simo. Yang ketiga ada peta RBI 1/25.014 strip 14 Karanggede. Nah, setelah itu kita atur di sini. Kita atur tata letaknya juga. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita ke insert, lalu data frame. Nah, ini untuk new data frame-nya, kita taruh sini. Nah, di table of content ini kita klik kanan, lalu ke add data. Nah, kita masukin administrasi kecamatannya, kita add. Nah, ini kita klik kanan, lalu ke open attribute table, ke table option, select by attribute, kita klik Namoch sama dengan Karanggede. Lalu selanjutnya kita klik kanan lagi, ke bagian selection, create layer. Nah, setelah itu kita klik kanan, ke selection lagi, lalu clear selected ini. Nah, selanjutnya kita klik kanan bagian peta kecilnya, ke properties. Lalu kita ke grid, new grid, next, ke properties. Lalu ini kita ganti satu. Nah, ini adalah tampilan layouting dari peta digitasi.